Hello, selamat datang kembali di studio bocor kami, tempatmu mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Film kali ini judulnya adalah Ala Vaikunta Puramulo. Jadi film ini diperankan oleh Allu Arjun sebagai Bantu dan Pooja Hegde sebagai Amulya. Buat kalian nih guys yang udah sempat komen apa kabar yang namanya Kapten Keva. Terus juga ada Carmilla Mila. Habis itu ada akun yang namanya El Covers, makasih ya. Lanjut, kita juga punya akun yang namanya Ani Ani. Ani? Ya udah lanjut lah ya. Dimas Rialdi apa kabar? Abis itu Lince Soklayo. Terus ada Amududil Muklis, Poppy Amin, Lastu Kamil, dan juga Kaila. Aduh makasih banget semuanya ya. Yang gak sempet komen juga terima kasih karena juga udah support channel ini. Semoga ya semuanya lah pokoknya nih ya setelah ini selalu mendapat kabar gembira untuk kita semua. Habis itu dijauhkan dari problematika kehidupan yang menyayat hati. Apa sih? Udah pokoknya sehat dan happy terus ya guys. Film ini diawali dengan dua pasang suami istri yang lagi ada di rumah sakit. Jadi para istri nih ceritanya lagi mau melahirkan. Yang satu dari keluarga Pak Ramachandra, yang satunya lagi dari keluarga Pak Valmiki. Nah, Valmiki ini kondisinya kurang berada gitu deh, pokoknya miskin gitulah ya. Awalnya anaknya Pak Ramachandra ini kelihatan kayak gak bergerak, gak ada nafasnya. Si perawat panik dong, tapi Valmiki ada di situ ngasih solusi supaya anaknya dituker. Nah loh, jadi anaknya Valmiki ini kan laki-laki, mau dikasih ke Ramachandra gitu dituker. Sementara bayi satunya, bayinya Pak Ramachandra ini kan lemah. Nah, dibawalah oleh Valmiki karena mereka anaknya sama-sama anak laki-laki lah pokoknya. Berhubung sang perawat ini merasa kayaknya bayinya gak bakal bisa hidup gitu kan karena lemah, kayak gak ada nafasnya gitu. Ditambah lagi alasannya Pak Valmiki ini yang pengen supaya bayi laki-lakinya itu hidup bahagia dengan keluarga kaya. Akhirnya perawatnya setuju membantu Valmiki untuk nuker anak mereka gitu, dituker lah gitu. Apalagi Valmiki ini pakai bilang kalau dia tuh kan anak buahnya Pak Ramachandra. Jadi selama ini udah banyak dibantu sama Ramachandra. Sekarang saatnya lah dia membalas budi dengan memberikan anaknya gitu. Pokoknya dia mau berkorban gitu. Bisa aja ya. Tapi pas tahu bayi aslinya Pak Ramachandra ini tiba-tiba nangis, artinya kan hidup tuh, udah gak lemah lagi. Nah, sang perawat ngerasa bersalah. Dia berencana mau balikin anak mereka masing-masing ke orang tua aslinya masing-masing. Namun Valmiki ini melarang. Dia mau bayi laki-lakinya tetap bersama keluarga kaya itu. Dan dia akan merawat anaknya Ramachandra itu pokoknya ya. Nah perawat gak setuju dong main tuker-tuker anak kayak gini. Mereka berdua malah debat gitu kan. Tarik-tarikan bayi. Dan tanpa sengaja mbak perawat ini malah jatuh dari gedung rumah sakit. Mak, dia adalah satu-satunya saksi loh. Malah jatuh loh. Pak Valmiki juga terkejut karena dia gak nyangka jadi kayak gini. Tapi pokoknya intinya anak mereka udah tertukar aja. Akhirnya kemudian anak laki-laki yang dibawa sama Ramachandra dikasih nama Raj. Dan yang dibawa oleh Valmiki dikasih nama Bantu gitu. Perlakuan Valmiki ke Bantu itu gak oke banget. Dia sama sekali gak bisa nganggep anak itu sebagai anaknya. Jahat loh padahal dia yang nuker loh. Tapi Valmiki malah memanjakan Raj. Jadi Valmiki ini kan memang bekerja untuk keluarganya Ramachandra. Jadi hampir setiap hari dia bisa bertemu dengan Raj. Dan dimanjakanlah anak itu. Kita langsung menuju ke 20 tahun kemudian. Mereka semua tumbuh dengan baik lah ya, dengan karakter yang jelas beda banget. Karena Raj dimanja ya kan, tapi dia Raj kayak lebih pendiam gitu loh. Dan Bantu selalu berusaha sendiri karena selalu dibully sama ayahnya, oleh Valmiki maksudnya. Apapun yang dilakukan oleh si Bantu ini pokoknya salah aja terus, selalu kurang. Padahal Bantu ini selalu berprestasi loh. Bedanya dengan Raj yang nilainya gak oke, selalu jelek, kuliah pun putus di tengah jalan. Sementara Bantu dapat beasiswa, tapi sama Valmiki disuruh berhenti. Ala-ala disuruh ngalah sama adik perempuannya. Valmiki nih ya, Singkat cerita Mas Bantu ini, agak bingung saya sebut namanya ya, emang namanya Bantu soalnya. Jadi dia tuh udah kerja sekarang. Bertemulah sama cewek cantik yang, pokoknya kece lah ya. Yang awalnya si Bantu ini nunjukin kalau dia tuh tertarik banget sama mbak-mbak ini. Tapi ternyata dia adalah atasannya. Nah, selanjutnya cerita ke keluarga Ramachandra yang mulai punya masalah dengan bisnisnya. Begitupun juga dengan Bantu dan atasannya yang juga lagi nego-nego sama partner bisnisnya dan mulai ada masalah nih. Bahkan Ramachandra ini sempat curhat juga tentang kelemahan anaknya, tentang kelemahannya Raj. Dia menganggap Raj itu kayak gak bisa tegas gitu. Nah, sang istri yang denger itu bete dong, karena dia merasa udah merawat Raj dan Raj itu gak selemah itu kok gitu.
Tiba-tiba nih ya, di waktu dan tempat yang berbeda, Raj tahu-tahu udah tuker cincin aja sama Amulia. Lah, Amulia itu atasannya si Bantu, yang disukain sama Bantu. Jelas lah Bantu jealous ya kan, bahkan Amulia juga malah merhatiin si Bantu. Gimana ya, karena sebenarnya diam-diam mereka tuh udah saling jatuh cinta aja. Bantu tuh akhirnya menyemangati Amulia, menyemangati atasannya yang cantik itu untuk jujur ke ayahnya Raj gitu. Untuk ngomong bahwa dia gak mau tunangan sama Raj gitu. Akhirnya Amu ditemenin sama Bantu, dia memberanikan diri datang ke ayahnya Raj gitu untuk bilang kalau gak mau dia tunangan sama Raj gitu kan. Tapi guys, di ruangannya para Ramachandra ternyata sedang diancam sama yang namanya Apalu Naidu. Dia itu adalah rekan bisnisnya Ramachandra. Pokoknya tuh jahat lah, dia tuh minta setengah saham gitu. Nah para Ramachandra ini gak mau. Lalu si Apalu Naidu ini melukai para Ramachandra dengan ujung payungnya tepat di dada Pak Ramu, ditusuk. Dan emang pas banget si Amulia dan Bantu masuk ke ruangannya. Melihat kondisi Pak Ramu udah terkapar. Wih, mereka langsung berusaha menyelamatkan dong ya kan. Nah, jahatnya Apalu Naidu ini bener-bener direncanakan loh. Dia itu sempat minta ke adik iparnya untuk merusak dan menutup semua akses gedung. Jadi, Pak Ramu ini susah gak bisa keluar dan gak bisa diselamatkan untuk dibawa ke rumah sakit. Untung si Bantu ini pinter. Dia lihat tukang bersih-bersih jendela yang biasa menggunakan alat naik turun tuh loh guys, yang troli naik turun di luar gedung itu loh. Akhirnya mereka sambil bergelantungan dikerek ke bawah dan bisa keluar gedung lalu dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata kejadian itu masih sempat dilihat sama Apalu Naidu gitu. Akhirnya Pak Ramachandra aman ya, pokoknya udah masuk rumah sakit aja udah selamat gitulah. Bantu juga udah lega. Nah, di rumah sakit ini gak sengaja si Bantu ini malah ketemu dengan perawatnya zaman dulu, Mak. Ya ampun, masih pada inget kan guys? Perawat yang membantu si Valmiki nuker anak, dan perawat itu mau balikin bayi, malah dihalangi sama Valmiki dan dia malah terjatuh. Nah, masih pada inget kan? Ternyata selama ini perawat ini jatuh dan dia dalam keadaan koma gitu, sampai si bayi yang dituker tuh udah dewasa loh. Cuma ya uniknya si perawat ini kan koma 25 tahun ya kan. Tapi si perawat ini kok bisa tahu kalau cowok yang di depan dia itu sekarang adalah anak aslinya Ramachandra. Ya udahlah ya. Ya udah, dengan susah payah dia ngomong dan berusaha meyakinkan Bantu kalau Bantu kamu ini adalah anaknya Ramachandra gitu. Awalnya dia gak percaya gitu kan. Tapi perawat ini akhirnya menyempatkan diri untuk bercerita tentang kronologinya dia menukar si bayi. Sampai akhirnya perawat ini meninggal dunia. Sementara Bantu bingung dong, gak karuan harus gimana coba. Masih di rumah sakit nih ya, Bantu tuh kayak sedih banget lihat ayah aslinya dioperasi. Terus lihat istrinya Pak Ramachandra, artinya ibu kandungnya dia dong ya kan. Aduh sedih deh pokoknya dia. Akhirnya mereka semua pokoknya berterima kasih sama si Bantu, terutama kakeknya. Kakeknya itu berarti ayahnya Yasu. Yasu adalah nama ibu kandungnya dia, istrinya Pak Ramachandra. Nah, si kakek ini kok kayaknya tuh sayang banget sama si Bantu gitu. Sambil ngelihat Bantu dengan tatapan yang dalam banget dan kakek ini ngucapin terima kasih. Kemudian ya pas ketemu sama Valmiki, ayah bohongannya, Bantu udah gak kuat nahan emosi. Tahu-tahu dia nampar Valmiki dan bilang kalau dia tuh capek banget ngelihat semua kebohongan Valmiki sedari dia kecil. Bingung dong Pak Val ini, tapi ya udah dia diam aja gitu. Kayak takut malah ke Bantu gitu. Pas perjalanan pulang akhirnya Bantu ngomong ke Valmiki alasan kenapa dia mukul Valmiki. Awalnya si Val ini masih berusaha bohong, masih acting kalau dia tuh ayah kandungnya Bantu gitu. Tapi Bantu membeberkan apa yang dia tahu dan hal semuanya lah ya. Pokoknya dan itu malah membuat Valmiki ngos-ngosan dan takut. Di tengah jalan Valmiki akhirnya mau ngaku kesalahannya kenapa dia nuker anak gitu lah. Pokoknya dia mau ngaku kalau emang iya dia nuker anak gitu loh. Bahkan motor mereka ketabrak truk di tengah jalan, mereka cuek aja gitu. Dan ternyata Bantu paham kalau Valmiki ini emang pengen anak kandung itu hidup bahagia. Dia tuh berusaha memahami gitu. Tapi ya harusnya jangan nyiksa Bantu juga gitu kan. Selama 25 tahun loh. Selama Bantu bersama Valmiki dia kan dijelek-jelekin mulu, dibully, gak disayang. Orang ditukar sama Valmiki tapi gak disayang. Kerennya ya guys, Bantu ini lebih memilih diam. Dia katanya gak mau bongkar cerita ini ke siapapun karena gak mau nyakitin hati ibunya yang udah merawat dia gitu. Terus dia juga gak mau bikin geger, nanti takutnya para Ramachandra dan istrinya bakal menelantarkan Raj yang palsu dong. Dan Raj palsu sakit hati takutnya malah bunuh diri. Nah kan jadi berabe. Akhirnya ya udah, Bantu lebih memilih diem. At least Bantu tahu kenapa Valmiki, ayah bohongannya selama ini selalu gak suka sama dia.
Mas Bantu ini juga udah lelah, capek untuk selalu membuat Valmiki terkesan dan nganggap dia anak yang berprestasi gitu. Karena apapun yang dilakukan sama Bantu kan emang gak pernah dianggap. Dan sekarang Bantu malah balik kasihan ke Valmiki. Katanya gini, kasihan ya kamu Valmiki, kamu tuh sekarang gak bisa dianggap anak sama anak kandungmu sendiri gitu loh. Dan aku, anak bohonganmu juga gak akan menganggapmu sebagai ayah. Aku udah bebas sekarang. Wow. Pas mereka sampai di rumah, di meja makan, Valmiki dan Bantu tuh juga masih gak akur, masih debat aja. Pokoknya Bantu ini minta Valmiki membantunya bisa masuk ke rumah Ramachandra. Dan Bantu pengen melihat kondisi ayahnya gitu. Selanjutnya di rumah Pak Ramu. Dokternya bahkan menyarankan ke orang-orang di rumah ini untuk mendatangkan Bantu. Lah, kok bisa? Jadi katanya gini, menurut dokter, kalau Bantu itu adalah orang yang menyelamatkan Pak Ramu dan membawanya ke rumah sakit. Nah, si Bantu ini bisa membuat Pak Ramu cepat sembuh gitu pokoknya. Tapi kok bisa sih ya dokter ini pakai bawa-bawa si Bantu juga gitu. Pokoknya akhirnya nih ujung-ujungnya Valmiki meminta Bantu dan bahkan mengantarnya masuk ke kediaman Pak Ramachandra. Sampailah di rumahnya Pak Ramachandra. Dia malah ketemu sama kakeknya dulu nih, alias ayah dari ibu kandungnya gitu kan. Kakek ini jelas taunya Bantu tuh kan anaknya Pak Valmiki ya kan. Tapi karena udah berjasa, jadi Bantu malah ditawarin pekerjaan oleh kakek ini. Dan mau dinaikin gaji, keren kan? Singkat ceritanya nih guys, Bantu ini malah membantu keluarga ini menghadapi rekan kerja mereka yang jahat gitu. Bingung ya, Bantu ini menolong lah pokoknya, menolong mereka gitu. Pak Apalu Naidu yang menusuk Ramachandra itu kan jahat ya kan. Intinya Bantu mau menghadapi orang ini. Kita menuju pelabuhan tempat mereka bertemu. Jadi si Bantu dan kakeknya bertemu dengan salah satu keluarganya Pak Naidu. Mereka bertarung hebat. Setelah melewati mereka, Bantu akhirnya ketemu deh sama anaknya Naidu. Dia sibuk ngomong panjang yang intinya isi omongan itu adalah, udah deh, jangan minta aneh-aneh ke keluarganya bapak ini gitulah pokoknya. Jangan macem-macem lagi gitu. Pas mau pulang, bertemulah mereka dengan Sang Apalu Naidu langsung. Berani-beraninya si Bantu tuh langsung ngomong kalau dia gak pernah ketemu orang yang menjadikan payung untuk menusuk. Nah, diem deh si Naidu. Kita balik lagi ke rumahnya Pak Ramachandra. Ada petugas kepolisian nih yang memang sudah kenal sama Bantu datang. Maksudnya polisi ini mau nanya ke keluarga ini apakah butuh bantuan pengamanan gitu kan. Karena baru-baru ini kan Ramachandra ditusuk gitu dan diserang. Tapi si Bantu nggak perlu, katanya nggak perlu ada pengamanan karena ada aku di sini, katanya gitu. Akhirnya Bantu bertemulah dan juga bicara sama ayahnya alias Pak Ramachandra. Di sini Pak Ramachandra ini malah bilang, mau gimana pun keamanan yang dikasih sama petugas kepolisian, gak akan ada apa-apanya kalau perasaan tidak aman itu justru datang dari dalam. Waduh, sekilas Pak Ramu ini kayak mau nunjukin kondisi di rumah yang gak ada satupun yang membantunya dan mendukungnya gitu. Terutama anaknya si Raj dan juga istrinya. Aduh, si kakek ini juga pakai ngebocorin ke Bantu. Dia tuh bilang kalau Pak Ramu dan istrinya itu udah 7 tahun gak saling ngobrol, gak saling bicara hati ke hati gitu. Nah, saat ini nih guys, Bantu itu tahu-tahu ada di situasi kalau dia tuh harus ngomong jujur tentang banyak hal. Awalnya sih dia tuh lagi ngelaporin tentang 2 orang terdekat keluarga ini ke kakeknya. Dia tuh bilang kalau mereka tuh nyolong duit kek gitu kan. Si kakek percaya dan langsung mukulin mereka. Nah, istrinya Pak Ramu itu ceritanya gak mau langsung percaya sama omongannya si Bantu. Dia malah nanya-nanya gitu, ditantang si Bantu untuk lebih jujur lagi. Nah, disinilah si Bantu malah ngomong dengan apapun yang dia lihat. Bantu ini banyak kejebak sama pertanyaan-pertanyaan Yasu, pertanyaan ibu kandungnya, yang pakai nanya kenapa Pak Ramachandra dan dia diam-diaman selama 7 tahun. Dan ternyata karena Pak Ramu pernah berbuat salah 7 tahun yang lalu, dan dia malu dengan kesalahannya sendiri, katanya gitu. Pernah deket sama sekretarisnya yang namanya Revati. Aduh, si Bantu kok tahu aja sih? Pas denger omongan yang keluar dari mulut manisnya si Bantu ini, yang ada di ruangan tuh langsung diem semuanya. Dan Pak Ramu muncul langsung nampar si Bantu. Pak Ramu dan Bantu, ayah dan anak ini ya, kan emang belum diketahui kalau mereka tuh adalah ayah dan anak ya. Di sini mereka malah ngomong tentang arti sebuah hubungan yang didasari sebuah kejujuran. Nah, malam harinya Pak Ramu nyamperin istrinya. Dia jujur kalau dia tuh malu dengan kesalahan masa lalunya. Sementara Yasu, istrinya sambil nangis, terisak-isak gitu, dia tuh bilang kalau selama ini yang dia mau tuh adalah supaya suaminya jadi diri sendiri. Dan Yasu balik tanya, apa aku tuh gak pantas dapat permintaan maaf dari kamu, katanya.
Pak Ramu tuh langsung berurai air mata dan minta maaf dan mereka berpelukan. Oh, finally setelah 7 tahun mereka akur loh. Sementara itu ayahnya Yasu ngeliat kejadian itu dan dia ikut bahagia dan dia langsung ngasih kabar ke Bantu. Ramu dan istrinya pokoknya akur deh ya akhirnya. Lalu masih ada kejadian lagi nih. Pak Naidu yang jahat itu masih aja mengutus anaknya untuk minta saham ke Ramachandra. Ramu yang tahu kejadian itu, dia ngerasa anaknya, Raj, gak akan mampu menghadapi gitu. Tapi karena dia masih sakit, istri dan ayahnya melarang Ramu untuk datang. Tapi ayahnya Yasu lalu menghubungi Bantu untuk datang ke kantor dan dia meminta Bantu untuk menolong si Raj dan juga tunangannya untuk menghadapi para penjahat itu. Tunangannya Raj itu kan si Amu ya, alias pacarnya Bantu. Aduh, enggak tau deh, ini kisahnya Bantu dan Amu ntar dulu deh pokoknya ya. Yang jelas si Bantu akhirnya muncul dan membuat kegegeran. Malah sibuk nyanyi-nyanyi di ruang meeting dengan penuh gaya. Kebanyakan gaya ya si Bantu ini. Semua omongan orang di ruangan ini satu-satu dijawab, tapi dijawabnya pakai lagu sama si Bantu. Astaga. Dan Raj di sini malah ketawa-ketawa loh ngeliat kelakuan Bantu. Nah uniknya si Raj yang selama ini kelihatan diem aja, kelihatan gak bisa apa-apa, dia malah mendukung si Bantu. Dia ikut meminta Bantu untuk nambahin dialog katanya di tengah lagu-lagu yang diputer gitu. Dan dialog itu tentu adalah ancaman dari Bantu untuk anaknya Naidu. Dan ini dia, Bantu dan Raj jalan dengan keren meninggalkan orang-orang di ruangan itu, yang intinya mereka berhasil menolak kemauan dari Naidu. Malam harinya di pesta yang dibuat oleh ayahnya Yasu nih, Bantu ketemu lagi dong sama pacarnya. Ini nih mereka kan semuanya belum pada tahu ya kalau Amulia itu cuma pura-pura tunangan sama Raj gitu. Karena dia cintanya ya ke Bantu. Tapi Valmiki kan tahu dan dia bikin ulah. Karena dia maunya Raj, anak kandungnya Valmiki yang jadian sama Amulia. Jadi Valmiki ini diam-diam ngadu ke Yasu dan mereka memergoki Amu dan juga Bantu yang lagi mesra-mesraan. Pengen kupites Valmiki. Ya udahlah ya, kepalang basah ketahuan. Akhirnya mereka berdua ngaku deh tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Di depan keluarga para Ramachandra, Valmiki sebagai ayah bohongan yang selalu berbohong ini ala-ala lah ya. Dia marahin Bantu dan menampar Bantu berkali-kali di depan semuanya. Intinya dia bilang ke Bantu, harusnya malu karena udah gak balas budi nih sama keluarga ini. Keluarga Paramu ini yang ngasih kita makan selama ini dan bla 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 bla. Lalu si Bantu didorong keluar dari rumah besar ini dan malah Pak Valmiki ini masih aja ngasih kata-kata yang gak enak gitu. Sementara Bantu ya udah cuma bisa diem aja dulu. Kita langsung lanjut dulu ke kelakuannya Naidu nih ya. Dia masih kekeh memaksa Ramachandra untuk ngasih setengah sahamnya ke Naidu. Sekarang caranya lebih licik. Dia nyulik Nandu. Nandu ini adalah keponakannya Pak Ramachandra yang deket sama si siapa tadi namanya Raj gitu. Dan meminta Raj untuk ngasih surat tersebut. Jadi intinya mereka tuh rela lah ngasih setengah sahamnya lah gitulah ya. Tapi waktu Raj mau berangkat dilarang oleh ayahnya Nandu dan juga Valmiki ikut-ikutan. Di sini Raj akhirnya juga bersuara. Dan dia tahu kalau selama ini semuanya tuh bilang dia tuh gak bisa berekspresi. Kelihatan selalu baik-baik saja. Nyatanya menurut Raj banyak hal buruk yang dia lakukan dan itu diem-diem. Belum lagi Raj ngaku kalau dia sebenarnya memang gak suka sama Amulia, tapi malah suka sama Nandu nih ponakannya, sepupunya gitu. Makanya Raj rela melakukan ini untuk menyelamatkan Nandu. Semuanya diem. Dan sang kakek mulai kelihatan seneng. Si kakek malah seneng dong lihat Raj yang udah mulai berekspresi gitu, udah kelihatan berani gitu. Valmiki sebagai ayah kandungnya panik. Bisa-bisanya dia masih telepon ke Bantu ya. Dia telepon ke Bantu dan minta tolong sama Bantu untuk menjaga Raj. Apaan sih? Raj tetap lanjut nih, dia naik mobil keluar rumah. Tiba-tiba dia dihadang sama adik iparnya Naidu. Lah kok bisa? Nih gimana sih nih? Jadi gini, pas tahu kalau keponakannya Pak Ramachandra diculik untuk memeras Pak Rama, si Bantu ini ternyata sendirian datang ke rumah Naidu. Dia dengan pedenya menyerang orang-orang di sana satu persatu tanpa senjata dan memukul anaknya Naidu, lalu menusuk Pak Naidu tepat di dada, persis seperti Naidu pas nusuk Pak Ramachandra dulu. Betul Tiandra. Nah si adik iparnya Pak Naidu ini ketakutan, minta tolonglah dia sama Raj nih gitu. Akhirnya Raj datang dan menolong mereka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu di rumahnya Pak Rama, si Bantu ditanya-tanya. Di sini nih ayahnya Yasu tiba-tiba marah dan menampar Valmiki. Kok bisa?
Jadi dia tiba-tiba bilang gini, kalau sebenarnya dulu guys, pas suster di rumah sakit membocorkan tentang Raj dan bantu yang ditukar oleh Valmiki, inget kan? Kakeknya itu denger ternyata. Waktu itu kakeknya ada di balik jendela, tapi si kakek masih mau lihat kondisi dulu, jadi dia tuh tahan-tahan diri. Sebenarnya udah lama si kakek ini pengen menghajar Valmiki gitu. Dia udah tahu lama loh kalau bantu itu adalah cucu dia yang sebenarnya. Pas denger ini Ramachandra nangis. Pak Ramachandra nangis jadi-jadinya, gak bisa ngomong apa-apa. Lalu Pak Ramu, ini nih yang bikin terharu, dia sempat ngomong gini, lihat kan seperti apa anakku? Ya dialah anakku, seperti inilah anakku, seperti yang ku bilang kan. Aduh. Akhirnya nih ya, Pak Ramu maunya bilang ke istrinya gitu. Tapi Bantu melarangnya, dia gak mau menyakiti perasaan Yasu yang sudah merawat Raj gitu loh. Duh, gimana ya, satu sisi bener juga sih, tapi satu sisi kan juga gak fair buat Yasu. Jadi dia gak tahu tentang anaknya gitu. Tapi guys ya udahlah ya, setelah Raj balik nih ya, Yasu lalu nyamperin Ramachandra dan semuanya yang ada di situ. Intinya Yasu malah memeluk dan mengucapkan terima kasih banyak ke Bantu. Justru Bantu udah selamatin Raj dan keluarga ini, juga menyelamatkan saham mereka, ya kan? Nah, setengah saham yang tadinya mau dikasih ke Naidu itu lalu dikasih ke Bantu. Dan sang kakek meminta Valmiki mengasuh Raj. Lah, intinya jaga Raj ya, karena 5 tahun lagi Raj juga akan jadi direktur di perusahaan. Sampai ending film, intinya yang tahu tentang Bantu adalah anak aslinya Yasu dan Ramachandra, ya cuma Pak Rama, kakeknya Bantu dan Valmiki, plus pacarnya Bantu gitu. Tapi yang jelas Yasu udah menganggap Bantu adalah anaknya. Tapi sayangnya kalau cuma dianggap doang. Intinya Yasu ini merasa punya dua anak cowok gitulah pokoknya ya. Dan di ending film polisi juga ngasih kabar kalau Naidu ketakutan dan gak akan pernah minta saham lagi ke Pak Rama setelah Naidu ditusuk dan anaknya dipukul. Intinya film ini happy ending. Terima kasih banyak ya guys udah nonton dan udah dengerin Studio Bocor sampai habis. Sampai ketemu di bocoran berikutnya ya. Stay healthy. Dah.